Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang mampu memerintahkan para jin, memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung, agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Baginda menyeringai, pikirannya langsung tertuju kepada Abu Nawas. Apakah kali ini Abu Nawas bisa mengabulkan keinginan Baginda? Mari kita simak kisah selengkapnya. Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda bersabda, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda, pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati masgul, setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul, untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia, tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk, untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas, tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini, Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan, untuk melakukan salat hari raya Idul Kurban. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih, lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?"
Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir, untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan titah paduka. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka, Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Raja Harun al-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia sadar bahwa Abu Nawas sedang mengecohnya dengan cara yang cerdas. Ia tidak bisa marah atau menghukum Abu Nawas, karena Abu Nawas tidak melanggar perintahnya. Ia juga tidak bisa memaksa Abu Nawas untuk memindahkan istana secara harfiah, karena itu memang mustahil. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kamu memang penasihat yang pintar dan lucu. Aku suka cara kamu mengelabui aku dengan jawabanmu yang cerdik. Aku tidak akan memindahkan istanaku ke atas gunung, karena itu hanya akan menyusahkan aku dan rakyatku. Aku juga tidak akan menghukummu, karena kamu tidak bersalah. Aku akan memberimu hadiah yang besar, karena kamu telah menghiburku dengan ceritamu yang menarik." Abu Nawas bersyukur dan berterima kasih kepada raja. Ia menerima hadiah yang besar dari raja dan kembali ke rumahnya dengan senang hati. Ia berhasil lolos dari tugas yang mustahil dengan kecerdikannya yang luar biasa. Setelah mendapatkan hadiah yang besar dari raja, Abu Nawas tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia ingin berbagi kebahagiaannya dengan teman-temannya di kota. Ia pergi ke pasar dan membeli banyak makanan dan minuman yang lezat. Ia juga membeli beberapa pakaian baru dan perhiasan yang indah. Ia berjalan-jalan di kota sambil menikmati hidupnya yang beruntung. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pencuri yang mengincar hartanya. Pencuri itu mengikuti Abu Nawas dari belakang dan menunggu kesempatan yang tepat untuk merampoknya. Ketika Abu Nawas sedang lengah, pencuri itu menarik tas yang berisi hadiah dari raja dari tangan Abu Nawas. Ia lalu berlari secepat mungkin untuk melarikan diri. Abu Nawas terkejut dan marah. Ia berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang mau membantunya. Ia mencoba mengejar pencuri itu, tapi ia terlalu cepat dan licin. Ia berhasil menghilang di antara kerumunan orang. Abu Nawas merasa putus asa dan sedih. Ia kehilangan semua hadiah yang ia dapatkan dari raja. Ia merasa bahwa nasibnya berubah menjadi sial. Abu Nawas tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa kembali ke istana dan meminta hadiah lagi dari raja, karena raja pasti akan mengira bahwa ia berbohong atau tidak bersyukur. Ia juga tidak bisa pulang ke rumahnya dengan tangan hampa, karena istrinya pasti akan marah dan mengejeknya. Ia berpikir keras bagaimana cara untuk mengatasi masalahnya. Akhirnya, ia mendapatkan ide yang cerdik. Ia pergi ke sebuah masjid yang dekat dengan istana. Ia berpura-pura menjadi seorang ulama yang saleh dan bijaksana. Ia mengenakan pakaian yang sederhana dan bersih. Ia duduk di depan pintu masjid dan mulai memberikan ceramah kepada orang-orang yang lewat. Ia berbicara tentang kebaikan, keadilan, dan kesabaran. Ia juga mengutip ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Banyak orang yang tertarik dengan ceramah Abu Nawas. Mereka berhenti dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka merasa kagum dengan ilmu dan kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka juga merasa kasihan dengan nasib Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Mereka mulai memberikan sumbangan kepada Abu Nawas. Mereka memberikan uang, makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang lainnya. Abu Nawas menerima semua sumbangan itu dengan senang hati. Ia berterima kasih kepada mereka dan mendoakan mereka. Tidak lama kemudian, Raja Harun al-Rasyid mendengar tentang ulama yang saleh dan bijaksana yang memberikan ceramah di depan masjid. Ia penasaran dengan ulama itu dan ingin bertemu dengannya. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membawanya ke masjid. Ketika ia sampai di sana, ia terkejut melihat bahwa ulama itu adalah Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberimu hadiah yang besar? Mengapa kamu hidup dalam kemiskinan?" Abu Nawas menjawab, "Wahai Raja yang mulia, aku memang mendapatkan hadiah yang besar dari Raja. Tapi,
Aku tidak mau menyimpannya untuk diriku sendiri. Aku ingin berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Aku ingin membantu mereka yang menderita. Aku ingin menyebarkan kebaikan dan keadilan di dunia ini. Aku ingin menjadi ulama yang saleh dan bijaksana. Raja Harun al-Rasyid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia sadar bahwa Abu Nawas sedang mengecohnya dengan cara yang cerdas. Ia tidak bisa marah atau menghukum Abu Nawas, karena Abu Nawas tidak melanggar perintahnya. Ia juga tidak bisa memaksa Abu Nawas untuk mengembalikan hadiahnya, karena itu memang haknya. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kamu memang penasihat yang pintar dan lucu. Aku suka cara kamu mengelabui aku dengan jawabanmu yang cerdik. Aku tidak akan mengambil kembali hadiahku, karena itu sudah menjadi milikmu. Aku juga tidak akan mengganggumu, karena kamu sudah menjadi ulama yang saleh dan bijaksana. Aku akan memberimu hadiah yang lain, karena kamu telah menghiburku dengan ceritamu yang menarik." Abu Nawas bersyukur dan berterima kasih kepada raja. Ia menerima hadiah yang lain dari raja dan kembali ke rumahnya dengan senang hati. Ia berhasil lolos dari masalahnya dengan kecerdikannya yang luar biasa. Setelah mendapatkan hadiah yang banyak dari raja, Abu Nawas merasa sangat senang dan bahagia. Ia berpikir bahwa ia adalah orang yang paling beruntung di dunia. Ia membeli banyak barang mewah dan mahal untuk dirinya dan keluarganya. Ia juga memberi sedekah kepada orang-orang miskin dan fakir. Ia berjalan-jalan di kota sambil menunjukkan kekayaannya. Namun, kebahagiaan Abu Nawas tidak berlangsung lama. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang pengemis yang meminta-minta. Pengemis itu berkata, "Tolong, Tuan, berilah aku sedikit uang. Aku sangat lapar dan haus. Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya seekor kambing yang sudah tua dan sakit. Aku tidak bisa menjualnya atau menyembelihnya. Aku sangat menderita." Abu Nawas merasa kasihan dengan pengemis itu. Ia berpikir bahwa ia harus berbagi keberuntungan dengan orang yang membutuhkan. Ia berkata kepada pengemis itu, "Baiklah, saudaraku. Aku akan memberimu uang yang banyak. Tapi, aku ingin kamu memberiku kambingmu yang sudah tua dan sakit itu. Aku akan merawatnya dengan baik. Aku akan memberinya makanan dan minuman yang enak. Aku akan memberinya tempat tidur yang nyaman. Aku akan memberinya kasih sayang yang tulus." Pengemis itu merasa senang dan bersyukur. Ia berpikir bahwa ia telah menemukan orang yang baik hati dan murah hati. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Terima kasih, Tuan. Aku sangat berterima kasih kepada Tuan. Aku akan memberimu kambingku yang sudah tua dan sakit itu. Tapi, aku harus memberitahumu sesuatu. Kambingku itu bukan kambing biasa. Kambingku itu adalah kambing sakti. Kambingku itu bisa membawa keberuntungan atau kesialan kepada pemiliknya. Jika kamu merawatnya dengan baik, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Jika kamu merawatnya dengan buruk, kamu akan mendapatkan kesialan." Abu Nawas tidak percaya dengan kata-kata pengemis itu. Ia mengira bahwa pengemis itu hanya berbohong atau gila. Ia berkata kepada pengemis itu, "Jangan bercanda, saudaraku. Aku tidak percaya dengan ceritamu. Kambing sakti itu hanya ada di dongeng atau khayalan. Kambingmu itu hanya kambing biasa yang sudah tua dan sakit. Aku tidak peduli dengan keberuntungan atau kesialan. Aku hanya ingin membantumu dan merawat kambingmu." Pengemis itu mengangguk-angguk. Ia memberikan kambingnya yang sudah tua dan sakit itu kepada Abu Nawas. Ia juga menerima uang yang banyak dari Abu Nawas. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan berdoa untuknya. Ia lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan kambingnya. Abu Nawas merasa senang dan bangga. Ia berpikir bahwa ia telah melakukan perbuatan yang baik dan mulia. Ia menggendong kambingnya yang sudah tua dan sakit itu. Ia melanjutkan berjalan-jalan di kota sambil menunjukkan kebaikannya. Namun, nasib Abu Nawas ternyata berubah menjadi sial. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang penjaga yang galak dan kasar. Penjaga itu bertugas menjaga pintu gerbang kota. Penjaga itu melihat Abu Nawas dan kambingnya. Ia merasa curiga dan marah. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Hei, kamu. Siapa kamu? Dari mana kamu datang? Apa yang kamu bawa? Apakah kamu mencuri kambing itu?" Abu Nawas terkejut dan takut.
Ia berpikir bahwa penjaga itu salah paham dan tidak adil. Ia berkata kepada penjaga itu, "Maaf, Tuan. Aku adalah Abu Nawas, penasihat raja. Aku datang dari istana raja. Aku membawa kambing ini sebagai hewan peliharaan. Aku tidak mencuri kambing ini. Aku membelinya dari seorang pengemis yang meminta-minta." Penjaga itu tidak percaya dengan kata-kata Abu Nawas. Ia mengira bahwa Abu Nawas hanya berbohong atau sombong. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Jangan berdusta, kau. Aku tidak percaya dengan ceritamu. Penasihat raja itu tidak mungkin membawa kambing yang sudah tua dan sakit. Penasihat raja itu pasti membawa kuda atau unta yang mewah dan mahal. Kambingmu itu pasti kambing curian. Aku akan menangkapmu dan membawamu ke pengadilan." Abu Nawas panik dan ketakutan. Ia berpikir bahwa penjaga itu keras kepala dan bodoh. Ia berkata kepada penjaga itu, "Tolong, Tuan. Jangan tangkap aku. Aku tidak bersalah. Aku bisa membuktikan bahwa kambing ini milikku. Aku bisa menunjukkan uang yang aku berikan kepada pengemis itu. Aku bisa menunjukkan surat tugas dari raja yang menyuruhku untuk berjalan-jalan di kota." Penjaga itu tidak peduli dengan kata-kata Abu Nawas. Ia mengira bahwa Abu Nawas hanya mencari alasan atau dalih. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Cukup, kau. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Aku sudah yakin bahwa kau adalah pencuri kambing. Aku tidak perlu melihat uang atau surat tugas dari raja. Aku hanya perlu melihat kambingmu. Kambingmu itu adalah bukti bahwa kau adalah pencuri kambing." Penjaga itu lalu merebut kambing yang sudah tua dan sakit itu dari tangan Abu Nawas. Ia juga menarik tangan Abu Nawas dan mengikatnya dengan tali. Ia lalu membawa Abu Nawas dan kambingnya ke pengadilan. Ia merasa bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Abu Nawas merasa sedih dan marah. Ia berpikir bahwa ia telah menjadi korban ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berharap bahwa hakim akan adil dan bijaksana. Ia hanya bisa berharap bahwa ia akan dibebaskan dari tuduhan yang salah. Abu Nawas terus berharap dan berdoa. Ia tidak tahu sampai kapan ia harus hidup sebagai pencuri kambing yang sial. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk membersihkan namanya dari fitnah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya selanjutnya. Setelah dibawa ke pengadilan, Abu Nawas diserahkan kepada hakim yang akan mengadili kasusnya. Hakim itu adalah seorang yang adil dan bijaksana. Ia tidak mau memutuskan sesuatu tanpa mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Ia memanggil Abu Nawas dan penjaga yang menangkapnya. Ia berkata kepada mereka, "Aku akan mendengarkan cerita kalian. Aku akan menimbang bukti dan saksi yang kalian berikan. Aku akan memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan kebenaran." Penjaga itu maju ke depan dan memberikan kesaksiannya. Ia berkata, "Hakim yang mulia, aku menangkap orang ini di dekat pintu gerbang kota. Aku melihat dia membawa kambing yang sudah tua dan sakit. Aku curiga bahwa dia mencuri kambing itu. Aku menanyai dia tentang asal-usul kambing itu. Dia mengaku bahwa dia adalah penasihat raja dan kambing itu adalah hewan peliharaannya. Aku tidak percaya dengan ceritanya. Aku yakin bahwa dia adalah pencuri kambing. Aku membawa dia dan kambingnya ke sini untuk diadili." Hakim itu mendengarkan kesaksian penjaga itu dengan seksama. Ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu katakan untuk membela dirimu?" Abu Nawas maju ke depan dan memberikan pembelaannya. Ia berkata, "Hakim yang mulia, aku tidak bersalah. Aku memang penasihat raja. Aku datang dari istana raja. Aku membawa kambing ini sebagai hewan peliharaan. Aku tidak mencuri kambing ini. Aku membelinya dari seorang pengemis yang meminta-minta. Aku bisa membuktikan bahwa kambing ini milikku. Aku bisa menunjukkan uang yang aku berikan kepada pengemis itu. Aku bisa menunjukkan surat tugas dari raja yang menyuruhku untuk berjalan-jalan di kota." Hakim itu mendengarkan pembelaan Abu Nawas dengan seksama. Ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kamu punya uang atau surat tugas dari raja yang bisa kamu tunjukkan sebagai bukti?" Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Ia berkata, "Maaf, Hakim yang mulia. Aku tidak punya uang atau surat tugas dari raja yang bisa aku tunjukkan sebagai bukti."
Aku sudah kehilangan uang dan surat tugas itu ketika aku ditangkap oleh penjaga itu. Aku tidak tahu kemana uang dan surat tugas itu hilang. Mungkin penjaga itu yang mengambilnya, atau mungkin ada orang lain yang mencurinya. Hakim itu merasa bingung dan ragu. Ia tidak tahu siapa yang harus ia percaya. Ia tidak punya bukti atau saksi yang bisa membantunya. Ia berpikir keras bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus ini. Akhirnya, ia mendapatkan ide yang cerdik. Ia berkata kepada Abu Nawas dan penjaga itu, "Aku tidak bisa memutuskan kasus ini dengan cepat dan mudah. Aku perlu waktu untuk memikirkannya. Aku akan memberikan keputusan besok. Tapi, sebelum itu, aku ingin kalian melakukan sesuatu. Aku ingin kalian membawa kambing itu ke masjid. Aku ingin kalian berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk darinya. Aku ingin kalian bersumpah di depan Allah bahwa kalian berkata jujur. Aku ingin kalian meminta ampun kepada Allah jika kalian berdusta. Aku yakin bahwa Allah akan memberikan tanda atau keajaiban yang akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah." Abu Nawas dan penjaga itu setuju dengan usul hakim itu. Mereka berpikir bahwa itu adalah cara yang baik dan adil untuk menyelesaikan kasus ini. Mereka mengangguk-angguk dan berkata, "Baiklah, Hakim yang mulia. Kami akan melakukan apa yang hakim minta. Kami akan membawa kambing itu ke masjid. Kami akan berdoa kepada Allah dan bersumpah di depannya. Kami akan meminta ampun kepada Allah jika kami berdusta. Kami yakin bahwa Allah akan memberikan tanda atau keajaiban yang akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah." Mereka lalu pergi bersama-sama membawa kambing itu ke masjid. Mereka berharap bahwa Allah akan memberikan petunjuk dan keadilan kepada mereka. Mereka berharap bahwa hakim akan memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan kebenaran. Setelah sampai di masjid, Abu Nawas dan penjaga itu masuk ke dalam. Mereka membawa kambing itu ke depan mihrab, tempat imam berdiri untuk memimpin salat. Mereka meletakkan kambing itu di sana dan berdiri di sampingnya. Mereka lalu berdoa kepada Allah dan bersumpah di depannya. Abu Nawas berdoa dengan tulus dan ikhlas. Ia berkata, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala sesuatu. Engkau Maha melihat segala perbuatan. Engkau Maha mendengar segala perkataan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Mu. Aku bersumpah di hadapan-Mu bahwa aku tidak bersalah. Aku tidak mencuri kambing ini. Aku membelinya dari seorang pengemis yang meminta-minta. Aku bisa membuktikan bahwa kambing ini milikku. Aku bisa menunjukkan uang yang aku berikan kepada pengemis itu. Aku bisa menunjukkan surat tugas dari raja yang menyuruhku untuk berjalan-jalan di kota. Ya Allah, tolonglah aku. Bebaskanlah aku dari tuduhan yang salah. Tunjukkanlah tanda atau keajaiban yang akan menunjukkan kebenaranku. Ampunilah aku jika aku berdosa. Berilah aku keberuntungan dan kebahagiaan." Penjaga itu berdoa dengan sombong dan angkuh. Ia berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau Maha Adil atas segala urusan. Engkau Maha Pembalas atas segala kezaliman. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Mu. Aku bersumpah di hadapan-Mu bahwa aku benar. Aku menangkap orang ini karena dia mencuri kambing ini. Aku tidak percaya dengan ceritanya. Aku yakin bahwa dia adalah pencuri kambing. Aku membawa dia dan kambingnya ke sini untuk diadili. Ya Allah, tolonglah aku. Berikanlah aku kemenangan dan kehormatan. Tunjukkanlah tanda atau keajaiban yang akan menunjukkan kebenaranku. Hukumlah dia jika dia berbohong. Berilah aku kesialan dan kesengsaraan." Setelah berdoa dan bersumpah, Abu Nawas dan penjaga itu menunggu tanda atau keajaiban dari Allah. Mereka berharap bahwa Allah akan memberikan petunjuk dan keadilan kepada mereka. Mereka berharap bahwa hakim akan memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan kebenaran. Tiba-tiba, terjadi sesuatu yang mengejutkan dan mengagumkan. Kambing yang sudah tua dan sakit itu berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Kambing itu berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Pemberi Hidayah dan Maha Pemberi Kesaksian. Engkau Maha mengetahui isi hati dan pikiran. Engkau Maha mendengar doa dan sumpah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau.
Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanmu. Aku bersaksi bahwa Abu Nawas adalah pemilikku yang sah. Aku bersaksi bahwa penjaga itu adalah pembohong yang zalim. Aku bersaksi bahwa Abu Nawas membeliku dari seorang pengemis yang meminta-minta. Aku bersaksi bahwa Abu Nawas memberiku uang yang banyak. Aku bersaksi bahwa Abu Nawas memiliki surat tugas dari raja yang menyuruhnya untuk berjalan-jalan di kota. Ya Allah, tolonglah Abu Nawas. Bebaskanlah dia dari tuduhan yang salah. Berikanlah dia keberuntungan dan kebahagiaan. Hukumlah penjaga itu karena dia berbohong. Berikanlah dia kesialan dan kesengsaraan. Semua orang yang ada di masjid terkejut dan kagum. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Mereka merasa bahwa itu adalah tanda atau keajaiban dari Allah. Mereka merasa bahwa itu adalah bukti dan kesaksian yang kuat. Mereka merasa bahwa itu adalah petunjuk dan keadilan yang jelas. Abu Nawas merasa lega dan bersyukur. Ia berpikir bahwa Allah telah menjawab doa dan sumpahnya. Ia berpikir bahwa Allah telah membela dan melindunginya. Ia berpikir bahwa Allah telah memberinya keberuntungan dan kebahagiaan. Penjaga itu merasa malu dan takut. Ia berpikir bahwa Allah telah mendengar doa dan sumpahnya. Ia berpikir bahwa Allah telah menghukum dan menghinanya. Ia berpikir bahwa Allah telah memberinya kesialan dan kesengsaraan. Hakim yang mengadili kasus itu juga ada di masjid. Ia melihat dan mendengar semua yang terjadi. Ia merasa bahwa itu adalah keputusan dari Allah. Ia merasa bahwa itu adalah hukum dan kebenaran yang mutlak. Ia lalu memanggil Abu Nawas dan penjaga itu. Ia berkata kepada mereka, "Aku sudah mendapatkan keputusan untuk kasus ini. Aku sudah mendapatkan tanda atau keajaiban dari Allah. Aku sudah mendapatkan bukti dan kesaksian yang sahih. Aku sudah mendapatkan petunjuk dan keadilan yang sempurna." Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kamu bebas dari tuduhan yang salah. Kamu tidak bersalah. Kamu tidak mencuri kambing ini. Kamu membelinya dari seorang pengemis yang meminta-minta. Kamu bisa membuktikan bahwa kambing ini milikmu. Kamu bisa menunjukkan uang yang kamu berikan kepada pengemis itu. Kamu bisa menunjukkan surat tugas dari raja yang menyuruhmu untuk berjalan-jalan di kota. Aku meminta maaf kepadamu atas kesalahan dan ketidakadilan yang kamu alami. Aku memberimu kembali kambingmu yang sudah tua dan sakit itu. Aku juga memberimu hadiah yang besar dari raja sebagai ganti rugi dan penghargaan. Aku berharap kamu tetap menjadi penasihat yang pintar dan lucu. Aku berharap kamu tetap menjadi rakyat yang baik dan mulia." Abu Nawas merasa senang dan berterima kasih kepada hakim. Ia menerima kembali kambingnya yang sudah tua dan sakit itu. Ia juga menerima hadiah yang besar dari raja. Ia berpikir bahwa itu adalah hadiah yang terindah dan terbaik yang pernah ia dapatkan. Ia berpikir bahwa itu adalah hadiah yang lebih berharga dari semua hadiah yang ia dapatkan sebelumnya. Ia lalu berkata kepada hakim, "Terima kasih, hakim yang mulia. Aku sangat berterima kasih kepada hakim. Aku menerima kembali kambingku yang sudah tua dan sakit itu. Aku juga menerima hadiah yang besar dari raja. Tapi, aku tidak mau menyimpannya untuk diriku sendiri. Aku ingin berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Aku ingin membantu mereka yang menderita. Aku ingin menyebarkan kebaikan dan keadilan di dunia ini. Aku ingin menjadi rakyat yang biasa dan sederhana." Hakim itu merasa kagum dan hormat kepada Abu Nawas. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kamu memang penasihat yang pintar dan lucu. Aku suka cara kamu mengelabui raja dengan jawabanmu yang cerdik. Aku juga suka cara kamu menghadapi masalah dengan kecerdikanmu yang luar biasa. Tapi, yang lebih aku suka adalah cara kamu bersikap dengan hatimu yang tulus dan mulia. Kamu tidak sombong atau rakus dengan kekayaan atau kekuasaan. Kamu tidak lupa atau ingkar dengan kewajiban atau tanggung jawab. Kamu selalu berbagi dan peduli dengan sesama." Demikianlah kisah lucu Abu Nawas kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami yang ada di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.